Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan satu variabel. Di dalam pertidaksamaan satu variabel, kita memiliki 5 macam pertidaksamaan. Yang pertama linear, kemudian kuadrat, polinom, rasional, dan irasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang linear, kuadrat, dan polinom. Mari kita mulai. Pertidaksamaan linear. Nah, di sini kita akan bahas bentuk pertidaksamaan linear dengan ruas kanan dan ruas kiri itu mengandung variabel pangkat 1 atau linear. Di sini pertidaksamaannya berlaku umum ya, jika di sini kita gunakan lebih besar sama dengan, tapi boleh juga lebih besar, ataupun lebih kecil sama dengan. Oke, contohnya adalah 2x plus 7 lebih dari sama dengan x min 1. Maka di sini kita akan coba satukan ruas yang memiliki variabel dan juga satukan ruas yang tidak memiliki variabel. Jadi misalkan seperti ini. Di ruas sebelah kiri kita punya variabel 2x dikurang x lebih dari sama dengan negatif 7 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah x-nya lebih dari sama dengan negatif 8. Oke, setelah kita memperoleh x-nya lebih dari sama dengan negatif 8, kita akan coba buat garis bilangan. Garis bilangan ini memuat angka 8 atau negatif 8 ya di sini. Negatif 8 dengan arah ke sebelah kanan. Kenapa? Karena dia lebih dari sama dengan. Dan bulatnya juga bulat penuh. Oke, setelah dapat garis bilangannya, bisa langsung kita buat himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya yakni x, di mana x-nya lebih dari sama dengan negatif 8, dan x-nya anggota bilangan real. Jadi tinggal dipindahkan saja sebenarnya dari x yang telah kita peroleh sebelumnya, yakni lebih dari sama dengan min 8. Garis bilangan di sini mempertegas keadaan tersebut. Oke, selanjutnya. Ini sebenarnya sudah selesai, jadi kalau misalkan mengerjakan pertidaksamaan linear sampai sini cukup. Tapi kita akan coba dulu lihat bagaimana sih keadaan realnya kondisi pertidaksamaan linear ini, kenapa jawabannya bisa lebih dari sama dengan 8. Oke, kita perhatikan di sini ada kartesius. Kemudian kita lihat di sini ada dua ruas ya, 2x plus 7 dan x min 1. Setiap ruas kita misalkan dia sebagai sebuah fungsi. Jadi yang pertama, y sama dengan 2x plus 7, dan yang kedua, y sama dengan x min 1. Nah, maka di sini kita akan membuat suatu garis ya berdasarkan fungsi linear tersebut. Yang pertama, misalkan kita punya x, y-nya, kita pilih ya x-nya berapa, itu terserah. Misalkan di sini, x-nya adalah negatif 4 dan negatif 8. Maka y-nya yang pertama, itu kita peroleh negatif 4, negatif 1 y-nya ya. Untuk yang kedua, y-nya negatif 9, maka titiknya negatif 8, negatif 9. Kita letakkan langsung di kartesiusnya. Oke, seperti ini. Ini garis pertama. Kemudian coba dulu kita buat garis kedua. Di sini misalkan x-nya 1 dan negatif 8, diperoleh y-nya 0 dan negatif 9. Maka 1,0 dan negatif 8, negatif 9 kita letakkan di bidang kartesiusnya. Oke, langsung kita gambar garisnya. Tadi yang warna hitam itu merupakan y sama dengan 2x plus 7, dan yang warna biru adalah y sama dengan x min 1. Nah, kemudian ini kita akan lihat berdasarkan soal ya, di sini kita punya 2x plus 7 lebih dari sama dengan x min 1. Berarti garis y sama dengan 2x plus 7 itu lebih dari garis y sama dengan x min 1. Perhatikan di kartesius, kapan garis yang warna hitam itu di atas yang warna hijau pada x yang sama. Misalkan di sini kita perhatikan x negatif 4. Yang hitam itu negatif 1 dan yang hijau itu di bawahnya, yakni negatif 5. Maka jelas
ketika di perpotongan ini X sama dengan negatif 8 ke arah sebelah kanan, itu yang hitam di atas yang hijau. Berbeda dengan daerah warna kuning, itu yang hitamnya di bawah yang hijau. Sehingga ini sesuai dengan garis bilangannya, di mana titiknya adalah negatif 8 dan panahnya ke arah sebelah kanan, ke arah X positif. Itu memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 7 lebih dari sama dengan X min 1. Jadi, grafik yang di sebelah kanan itu merupakan suatu grafik yang disederhanakan melalui garis bilangan yang ada di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri pun cukup garis bilangan itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 8 dan X-nya anggota bilangan real. Oke, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, di sini bentuk pertidaksamaannya itu yang tengah merupakan suatu bx tambah c, jadi ada variabel x pangkat satunya, diapit oleh dua angka, yakni a sama d. Contohnya misalkan ada negatif 1 kurang dari x min 4, dan x min 4-nya kurang dari 5. Nah, di sini kita akan coba cari gitu ya, berapa nilai x-nya. Berarti karena x-nya hanya di tengah, kita tinggal perhatikan aja tengah. Bagaimana caranya x di tengah itu hanya x saja. Jadi min 4-nya itu hilang. Bagaimana caranya? Oke, ditambah 4 ya. Jadi kita akan tambah 4, tapi tambah 4-nya itu harus adil. Jadi seluruh ruas harus ditambah 4. Maka kita bisa tambah 4 kan semua ruas, jadinya x itu lebih dari 3 dan x-nya kurang dari negatif, maksud saya 9. Ya, jadi x-nya diapit oleh 3 dan 9. Oke, bagaimana garis bilangannya? Jadi kita akan letakkan 3 dan 9, tapi karena tidak ada sama dengannya, maka bulatnya itu bulat kosong ya. Kemudian 3-nya di tengah karena diapit. Nah, makanya di sini X-nya itu di antara 3 sama 9. Jadi yang diarsir itu yang bagian tengahnya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih dari 3 dan X-nya kurang dari 9 dan X-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk yang bentuk selanjutnya itu hampir mirip, tapi di sini seluruh ruasnya mengandung variabel X. Maka contohnya misalkan seperti ini. Nah, kalau ini kita tidak bisa hanya memperhatikan yang tengahnya saja. Kalau kita hanya kurang 5 untuk seluruh ruas, masih ada tuh variabel X-nya di berbagai ruas. Nah, makanya di sini kita akan bagi dua. Yang pertama, kita punya 2x min 4 kurang dari sama dengan x tambah 5. Nah, di sini operasikan saja langsung, pindahkan x-nya ke ruas sebelah kiri, dan yang lainnya ke ruas sebelah kanan. Diperoleh x kurang dari sama dengan 9. Garis bilangannya seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan berarti kita punya x tambah 5 kurang dari sama dengan 3x tambah 1. Jadi di sini sama dioperasikan supaya positif x-nya ke ruas sebelah kanan saja ya, dan yang lainnya ke ruas sebelah kiri. Maka kita peroleh x-nya lebih dari sama dengan 2. Garis bilangannya berarti dari angka 2, bulat penuh ke arah sebelah kanan. Oke, dari kedua garis bilangan yang telah kita peroleh, maka di sini kita akan coba untuk gabungkan gitu ya, harus digabungkan, tapi bukan gabungan sih sebenarnya, irisan. Kenapa irisan? Karena harus memenuhi semuanya, karena kata-katanya dan. Jadi harus kurang dari 9 dan lebih dari 2. Oke, kita satukan garis bilangannya. Berarti kita akan pilih garis bilangan. Di garis bilangannya ini yang merupakan irisan yang memenuhi kedua panah tersebut. Berarti daerahnya yakni di antara 2 sampai 9 dan 2 sampai 9-nya masuk ya.
Jadi, di sini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari 9, dan X-nya anggota bilangan real. Jangan lupa 2 sama 9-nya masuk ya, ada tanda sama dengannya, maka di garis bilangannya itu bulatnya bulat penuh. Dibedakan dengan yang nomor 2, itu garis bilangannya bulatnya bulat kosong, karena tidak ada tanda sama dengannya di pertidaksamaannya. Oke, diperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini pertidaksamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Oke, contohnya misalkan x kuadrat plus 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Sekali lagi, ini pertidaksamaannya bebas, mau menggunakan lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ataupun lebih kecil sama dengan, itu bebas, nanti di akhir saja akan terlihat ya bedanya. Cuma di sini kita gunakan yang lebih dari sama dengan. Oke, kalau sudah ruas satunya itu adalah 0, yakni ruas sebelah kanan, berarti ruas sebelah kirinya bisa kita faktorkan sesuai dengan fungsi kuadrat yang kita akan mencari pembuat nolnya. Oke, faktornya adalah x tambah 4 dikali x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Maka pembuat 0 di sini yang pertama adalah negatif 4 dari x tambah 4 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah 1 dari x kurang 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas ya. Oke, jadi kedua X ini kita letakkan di garis bilangan, yakni ada negatif 4 dan 1. Kemudian, di sini terdapat 3 ruas gitu ya, jadi kurang dari negatif 4, di antara negatif 4 dan 1, dan lebih dari 1. Di setiap ruasnya, itu kita akan coba untuk ambil titik sampel. Misalkan di sini negatif 5, 0, dan 2. Gitu ya. Jadi di sini kita akan coba negatif 5, 0, dan 2. Kita coba langsung ke pertidaksamaannya. Misalkan kita cek negatif 5 dulu. Ini ceknya boleh ya ke yang paling bawah, yakni x tambah 4 dikali x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Atau boleh juga ke soalnya, x kuadrat plus 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Bebas, yang penting adalah konsisten. Oke, kita peroleh kalau kita substitusikan x sama dengan min 5 ke pertidaksamaan yang di bawah, maka min 5 tambah 4 itu negatif. Kemudian min 5 kurang 1 itu juga negatif. Jadi negatif kali negatif adalah positif. Oke, diperhatikan ya. Jadi di sini kita tidak butuh angkanya secara utuh sebenarnya. Kita hanya butuh tandanya saja, apakah dia positif atau negatif. Gitu. Jadi di sini untuk yang min 5, dia itu daerahnya positif. Kita coba lagi untuk yang x sama dengan 0. Berarti kita masukkan dia ke sama ya, kayak yang tadi, pertidaksamaan yang bawah. Jadi 0 tambah 4 itu positif, 0 kurang 1 itu negatif. Maka positif kali negatif adalah negatif ya. Kemudian untuk yang x sama dengan 2, 2 tambah 4 itu positif, 2 kurang 1 itu positif. Positif kali positif adalah positif. Jadi tandanya untuk setiap ruas adalah positif, negatif, positif. Oke? Ya, lanjut lagi setelah dapat tandanya, kita harus pilih apakah kita akan arsir yang positif atau yang negatif. Ya, ini dijawab dari ini pertidaksamaan yang ada. Jadi tadi yang sudah kita tandai, ngeceknya kan ke yang bawah, berarti kita harus konsisten menggunakan tanda di yang paling bawah untuk memperoleh daerahnya. Nah, kan di sini ada x tambah 4 dikali x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti tandanya itu kita arsir ke arah yang positif ya. Jadi di sini berdasarkan tanda pertidaksamaan yang telah dilingkari itu ya. Jadi ada lebih dari sama dengan maka positif.
Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 4, X-nya lebih dari sama dengan 1, X-nya anggota bilangan real. Jadi dipilih kurang dari sama dengan min 4 atau lebih dari sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Jadi pertidasamaan kuadrat itu kita peroleh yang pertama, cari X pembuat 0, letakkan di garis bilangan, tentukan tanda positif negatif, kemudian arsir ke arah sesuai dengan pertidasamaan yang diminta. Kemudian himpunan penyelesaiannya itu lihat dari garis bilangan. Oke, selanjutnya ya. Bentuk kedua di sini kedua ruasnya mengandung x kuadrat tambah bx tambah c gitu ya, kurang dari dx kuadrat plus x plus f. Jadi ada variabel pangkat 2 di setiap ruasnya. Pertidasamaan yang kita gunakan di sini kurang dari ya, contohnya. Misalkan seperti ini contohnya. 2x kuadrat kurang x kurang 1 kurang dari x kuadrat min 1. Nah, di sini karena kedua ruas masih mengandung variabel, maka satu ruasnya kita buat 0. Misalkan, yang kita buat 0 itu ruas sebelah kanan. Maka kita pindahkan seluruhnya ke ruas sebelah kiri, kemudian kita faktorkan. Ya. Jadi di sini diperoleh x dikali x min 1 kurang dari 0. Berarti pembuat 0-nya di sini ada 2. 0 dan 1. Kenapa tidak sama dengan tandanya? Karena di pertidaksamaannya juga tidak ada tanda sama dengannya. Jadi, di sini untuk tidak membuat kita pusing, kita langsung tuliskan X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 1 untuk setiap pembuat 0-nya. Oke, kita langsung buat garis bilangannya. Nah, di sini dengan cara yang sama ya, seperti tadi, kita bisa langsung letakkan 0 dan 1-nya, itu bulatnya kosong, jangan lupa karena tidak sama dengan. Kemudian tentukan tanda plus min plusnya, itu dari mencoba ya, negatif 100 misalkan, terus setengah dan 10 dicoba langsung ke sini. Ya, ke sini. Jadi ada X dikali X min 1 kurang dari 0. Atau boleh sebenarnya ke atasnya juga, tapi yang ruas sebelah kanannya sudah 0 dicobanya, supaya bisa berpengaruh tanda positif negatifnya. Kan positif itu artinya lebih dari 0, makanya dia positif, dan negatif kurang dari 0. Jadi harus ada patokan 0-nya dulu di satu ruas ya. Oke, di sini kalau kita masukkan negatif 100, maka ada negatif 100 dikali negatif 100 kurang 1. Jadi min kali min adalah positif. Yang tengah, kalau kita coba setengah, jadinya plus kali min, jadi negatif. Yang sebelah kanan, kalau kita coba 10, dia plus kali plus, maka plus. Jadi tandanya plus, min, plus. Dan kita butuh di sini, tandanya kurang dari, maka butuh yang negatif ya. Jadi daerahnya adalah di antara 0 sampai 1. 0 sama 1-nya bulat kosong ya, tidak masuk. Jadi kita langsung buat himpunan penyelesaiannya berdasarkan garis bilangan itu adalah X, di mana X-nya lebih dari 0 dan X-nya kurang dari 1, X-nya anggota bilangan real. Gitu. Jadi penulisannya X-nya di antara 0 dan 1. Oke, ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Bentuk selanjutnya, pertidasamaan polinom. Oke, di polinom ini, apa sih makna polinom? Polinom adalah suku banyak ya, yang pangkatnya itu X-nya bilangan bulat. Misalkan pangkat 3, 4, 5. Jadi kita di sini langsung aja generalisasi polinom ini untuk yang pangkatnya lebih dari 2. Soalnya kalau yang kurang dari 2 itu kita namakan tadi kuadrat ya, padahal sebenarnya boleh juga disebut polinom derajat 2. Nah, untuk yang di sini kita akan coba untuk polinom derajat 3, artinya X-nya pangkat 3, itu gimana sih pertidaksamaannya ya? Kita gunakan lebih besar dari 0. Oke, di sini karena untuk kelas 10 SMA belum belajar pemfaktoran polinom, maka langsung kita akan tuliskan gitu ya faktornya apa.
Nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11 ya, untuk pemfaktoran polinom, bisa menggunakan metode Horner gitu ya. Nanti boleh dipelajari di kelas 11. Jadi di sini langsung aja soalnya itu dari yang atas kita langsung jadikan yang bawah gitu. Jadi nanti yang muncul adalah soal yang bawah. Kita punya di sini x plus 3 dikali x min 1 dikali x min 1 lebih dari 0. Oke, di sini ada 2x min 1. Boleh ya kita tuliskan seperti ini? Jadi x plus 3 dikali x min 1 kuadrat lebih dari 0. Oke, jadi di sini pembuat nolnya ada berapa? 2 ya. Jadi ada x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1 untuk pembuat nolnya. Tapi karena pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan, maka di sini x tidak sama dengan min 3 dan x tidak sama dengan 1. Kita langsung gambar di garis bilangannya. Berarti kita letakkan ada negatif 3 sama 1 dengan bulatan kosong ya. Jadi ada 3 daerah, kurang dari negatif 3, di antara negatif 3 sampai 1, dan lebih dari 1. Kemudian, seperti tadi, pertidaksamaan kuadrat, kita bisa langsung coba titik ya. Jadi, beberapa titik di setiap daerah kita pilih. Misalkan di sini ada x sama dengan min 4. Kita langsung boleh masukkan ke yang bawah ataupun yang atas, terserah sebenarnya ya. Cuman di sini karena sudah dikuadratkan, jadi lebih enak cuman sekali nyoba gitu. Jadi di sini boleh masukin ke yang paling bawah. Berarti x sama dengan negatif 4 ditambah 3 itu jadi negatif. Kemudian x sama dengan negatif 4 dikurang 1 juga negatif, tapi kuadrat. Oke, negatif kali negatif kuadrat itu sama dengan negatif kali positif ya, karena negatif kuadrat adalah positif. Jadi jawabannya negatif kali positif adalah negatif. Untuk yang ini berarti tandanya negatif. Oke, lanjut lagi untuk yang tengah, misalkan kita coba 0 ya. Berarti 0-nya kita masukkan juga sama kayak yang tadi. Jadi harus konsisten, yang itu terus sampai akhir ya. Jadi kita punya 0 tambah 3 positif, 0 kurang 1 negatif kuadrat. Jadi positif kali positif sama dengan positif untuk yang tengah ya. Lanjut lagi. Untuk yang paling kanan itu kita misalkan pilih 3. Berarti x sama dengan 3. Nah, masukin x tambah 3 tambah 3 positif, 3 kurang 1 positif kuadrat. Jadi positif kali positif adalah positif ya. Oke, jadi sebenarnya untuk setiap ruas itu angkanya bebas pilihnya, tidak ada ketentuannya, yang penting dia ada di daerah situ. Oke, kita punya di sini negatif, positif, positif. Kalau biasanya kita lihat itu tandanya berubah-ubah gitu ya, positif, positif gitu ya. Nah, ini kenapa? Dia itu tandanya positifnya ada berdekatan gitu. Apa sih alasannya? Nah, ini kalau kita punya suatu pembuat nol, yaitu P misalkan ya, x min P-nya itu pangkat genap, maka P-nya diapit oleh dua tanda yang sama, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi kalau x min P-nya pangkat ganjil, maka P-nya diapit oleh tanda yang berbeda, positif negatif atau negatif positif. Sekarang kita perhatikan, untuk di pertidaksamaannya ada x plus 3 dan x min 1. Tapi x min 1-nya pangkat 2. Maka untuk x min 1 pangkat 2, di garis bilangannya x tidak sama dengan 1, itu satunya diapit oleh dua tanda yang sama, yakni sama-sama positif. Sedangkan untuk yang x tambah 3 itu kan tidak ada pangkat 2-nya ya. Maka negatif 3-nya di garis bilangan itu diapit oleh tanda yang berbeda, yaitu negatif dan positif. Jadi itu bedanya ya. Untuk yang pangkatnya genap itu dua tandanya sama, sedangkan untuk yang pangkatnya ganjil dua tandanya berbeda. Oke? Ya, itu catatannya yang penting untuk setiap pertidaksamaan, sebenarnya nggak hanya polinom, bisa juga dalam kuadrat gitu ya, karena kuadrat juga kan merupakan polinom. Atau nanti dalam rasional dan irasional ini berlaku ya. Oke, dicatat ya.
Selanjutnya kita perhatikan, dari pertidaksamaan yang kita peroleh tadi, kan kita menggunakan pertidaksamaan lebih dari. Berarti kalau gitu kita pilih daerah yang lebih besar, gitu ya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya nanti ke arah yang positif, yang ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu di antara negatif 3 sampai 1, atau X-nya lebih dari 1, dan X-nya anggota bilangan real. Begini cara menulisnya ya. Atau bisa juga misalkan X di mana X-nya lebih dari negatif 3, gitu ya, jadi semuanya, tapi tidak sama dengan 1, dan X-nya anggota bilangan real. Jadi dua-duanya itu benar. Boleh dipilih saja cara penulisannya, yang lebih enak yang mana ya. Oke, lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya di polinom. Nah, untuk nomor 2 di sini polinom derajat 5 ya, karena ada x kuadrat, terus dikali dengan x kuadrat, dikali dengan x, ini polinom derajat 5. Tapi bentuknya ini sudah difaktorkan supaya lebih mudah untuk dikerjakan. Oke, kita coba dulu untuk pemfaktoran lebih sederhana lagi. Untuk yang x kuadrat min x min 2, ini bisa difaktorkan ya. Jadi, x min 2 dikali x plus 1. Untuk yang tengah, bisa jadi x plus 3 dikali x min 2. Kemudian ada dikali dengan x plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita perhatikan ada tidak faktor yang sama. Oke, ada ya, ada x min 2 kuadrat, kemudian dikali dengan sisanya ya, ada x plus 1, x plus 3, dan x plus 2. Oke, berarti di sini pembuat nolnya itu ada 4, yakni ada x sama dengan 2, x sama dengan min 1, x sama dengan min 3, dan x sama dengan min 2. Oke, kita lanjutkan membuat garis bilangannya dengan bulatan penuh ya untuk semua pembuat nolnya, karena pertidaksamaannya mengandung sama dengan. Kita akan coba satu dulu untuk daerah yang mengandung 0 dulu aja ya. Jadi kita coba angka 0, kita masukkan ke dalam situ. Jadinya 0 dikurang 2 kuadrat, jadinya negatif kuadrat, dikali dengan 0 tambah 1 positif, 0 tambah 3 positif, 0 tambah 2 positif. Jadi negatif kuadrat itu positif, dikali positif, 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 hasilnya positif ya. Jadi untuk daerah sini positif. Oke, kita lanjutkan. Catatan yang tadi, jadi kalau misalkan ada faktor dengan pangkatnya genap, itu tandanya sama kanan kirinya. Kalau misalkan faktornya pangkatnya ganjil, itu kanan kirinya berbeda ya. Jadi kita perhatikan untuk yang negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu pangkatnya kira-kira apa? Atau berapa kali munculnya? Sekali kan ya. Jadi kita bisa langsung isi saja untuk daerah yang negatif 2 sampai negatif 1 itu negatif, kemudian negatif 3 sampai negatif 2 itu positif, untuk yang kurang dari negatif 3 itu negatif, karena semua faktornya itu pangkatnya ganjil ya, cuman sekali munculnya. Oke, coba kita akan make sure apakah benar gitu ya, untuk daerah yang paling kiri, kita coba misalkan negatif 10, masuk ke daerah sebelah kiri, ya, berarti negatif 10 kurang 2 kuadrat itu negatif kuadrat. Kemudian negatif 10 tambah 1 negatif. Negatif 10 tambah 3 negatif. Negatif 10 tambah 2 negatif. Jadi positif kali negatif sama dengan negatif. Betul ya? Jadi untuk yang daerah negatif 10, yakni yang paling kiri, itu negatif. Oke, sekarang untuk yang di kanan 2. Kita perhatikan di sini 2 itu dari x min 2 kuadrat ya. Jadi karena kuadrat berarti pangkatnya genap. Nah, berarti untuk 2 itu sebelah kirinya sudah positif, maka sebelah kanannya positif juga ya. Coba kita cek. Misalkan x sama dengan 5. Ya, 5 kurang 2 positif ya, kuadrat. 5 tambah 1 positif, 5 tambah 3 positif, 5 tambah 2 positif. Jadi positif, betul. Jadi sebenarnya yang untuk x sama dengan negatif 10 dan x sama dengan 5 itu nggak perlu kita cek karena tercover oleh tadi, catatan yang tadi. Kalau misalkan ada x min p pangkat genap, tandanya kembar. Kalau x min p pangkat ganjil, tandanya berubah ya. Oke, jadi kita pilih yang mana?
lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya, berarti tandanya yang positif. Nah, kita pilih yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan negatif 2, dan X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. X-nya anggota bilangan real. Ya, jadi di sini duanya udah tercover dari lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi ini himpunan penyelesaian untuk soal pertidaksamaan polinom nomor 2. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk nomor 3, ini polinomnya derajat berapa? 10. Kenapa 10? Karena ada X min 1 pangkat 6 dikali dengan X plus 2 dikali dengan X min 3 pangkat 3. Jadi pangkat 6 kali pangkat 1 kali pangkat 3. Jadi pangkat 10. Jadi ini polinom derajat 10. Tapi sudah difaktorkan sedemikian sehingga diperoleh pertidaksamaan berikut ya. Oke, langsung saja untuk ke pembuat 0 berarti. Nah, di sini berarti pembuat 0-nya ada berapa? Oke, ada 3 ya, yakni X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 3. Tapi karena pertidaksamaannya itu kurang dari saja, nggak ada sama dengannya, maka ini tidak sama dengan semua. Oke, lanjut ke garis bilangan. Kita buat untuk letakkan ada negatif 2, 1, dan 3 dengan bulat kosong. Oke, di sini kita langsung coba angka 1 aja ya, misalkan di sini angkanya 0 kita cobain. Langsung masuk ke soal, 0 kurang 1 itu negatif pangkat 6 ditambah positif, ya berarti kemudian dikali dengan 0 kurang 3 itu negatif pangkat 3. Nah, negatif pangkat 6 sendiri adalah positif. Dikali positif, dikali negatif pangkat 3, negatif. Jadi hasil akhirnya untuk X sama dengan 0 itu negatif ya. Oke, lanjut kita ke catatannya. Kalau misalkan ada pangkatnya genap, kembar. Kalau pangkatnya ganjil, beda. Kita perhatikan dulu untuk yang pangkat 6. 6 itu apa? Genap atau ganjil? Genap ya. Maka kalau gitu kita sebelah kirinya 1 udah ada negatif, maka sebelah kanannya berarti negatif lagi ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk pangkat yang genap. Nah, sekarang untuk yang lainnya, untuk yang X sama dengan negatif 2 sama 3. Perhatikan di situ pangkatnya, untuk yang X sama dengan negatif 2, X plus 2-nya pangkat 1. Untuk yang X sama dengan 3, X min 3-nya pangkat 3. Sama-sama ganjil. Maka kalau gitu, sebelah kirinya 3 sudah negatif, maka kanannya positif. Kemudian sebelah kanannya negatif 2 udah negatif, maka sebelah kirinya positif. Gitu ya. Jadi kalau yang ganjil pokoknya berbeda tandanya kanan kiri. Kalau yang genap itu sama. Oke. Lanjut ke himpunan penyelesaian berarti sekarang. Kita perhatikan dulu, kita butuh tanda yang apa? Positif atau negatif untuk pertidaksamaan ini. Oke, sesuai soal ya. Ini pertidaksamaannya adalah negatif, yakni kurang dari. Ya, berarti kita tandai yang negatif, kemudian himpunan penyelesaiannya berarti X, di mana X-nya adalah lebih dari negatif 2, kurang dari 3, tapi X-nya tidak sama dengan 1. X-nya anggota bilangan real. Oke, seperti itu ya, jadi untuk nomor 3. Oke, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nah, kita sudah bahas tentang pertidaksamaan linear, kuadrat, dan polinom. Jadi, silahkan dicatat dengan baik, latihan soal lagi. Jangan lupa, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.